Lo semua tahu gue punya haters. Fix banget, gue sekarang udah terkenal, gue udah setara sampai Elis Gigi. Sebenarnya gue tuh dari awal main TikTok juga udah sering dapat hate comment, tapi tuh hate commentnya tuh kayak nggak berasa gitu, nggak nyokit gitu, jadi nggak pernah gue anggap hate comment. Hate commentnya tuh nggak jauh-jauh dari kayak, ih ngomongnya ngikutin Ganu, apaan sih, ceritanya dibuat-buat banget, ketahuan banget bohongnya kali. Lah itu mah bukan hate comment bagi gue, karena emang bener gue bohong, ceritanya nggak bercanda. Nah itu pun biasanya hate commentnya tuh cuma sebatas di comment section TikTok gue doang, kayak nggak pernah sampai ke Instagram. Dan ini sebuah kemajuan karena dia hate commentnya tuh lewat DM Instagram gue. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian pasti tahu gue sering bikin question box gitu karena gue gabut. Yang belum follow cepetan nih namanya, buruan promosi dulu. Kejadiannya pas gue di Ambon, pas kayaknya akhir Februari deh, terus gabut kan nih gue bikin question box. Nah gue nggak baca cuma dari question box aja, tapi gue juga nge-reply dari DM yang masuk. Gue lagi baca-baca DM dan gue menemukan satu DM yang masuk, dan ternyata dia tuh udah lama gitu ngepantau Instagram gue, karena dia selalu nge-reply story gue dengan kayak begini nih, kayak tahu aja gue kurang gizi. Ini sebenarnya di atasnya lagi dia kayak masih ngatain gue deh, gue kagak tau ya, lupa, karena yang gue SS cuma ini doang. Dan yang paling lucu adalah follow back nggak tuh, kayak oh sebenarnya ini apa nih, kok sampai ngefollow gue? Karena kalau misalnya mau nge-hack mah nge-hack aja, orang Instagram gue juga agak di private, ngapain ngefollow. Nah cuma nggak serunya nih orang udah nggak tahu nih kemana. Gue sempet searching username-nya udah nggak ada, udah hilang entah kemana, dan udah nggak ada lagi yang nge-hack gue. Sepi irinya nih DM gue. Udah lama gak cerita, mari kita cerita aja. Di sekolah gue itu diwajibkan menggunakan rok span. Jujur gue gak suka banget sama rok span. Kenapa? Karena susah untuk melangkah. Sementara gue tuh kebanyakan melangkah. Jadi kayak dari rumah gue ke depan gang untuk naik angkot, itu gue jalan kayak lumayan jauh kan. Susah tuh, itu memperlambat gerakan gue. Terus dari turun angkot ke sekolah gue itu juga jalan, karena sekolah gue agak masuk gang gitu. Jadi kayak itu tuh susah, apalagi kalau gue lagi buru-buru. Makanya gue tidak pernah mematuhi peraturan itu. Jadi gue selalu menggunakan rok rempel. Kebetulan sekolah gue itu jarang banget yang namanya razia. Kadang tuh razia paling razia kaos kaki pendek doang. Tapi kalau misalnya apa sih seragam gitu itu jarang. Paling gue kalau ditanyain sama guru kayak kenapa rok kamu beda gitu, gue tinggal bilang aja kayak oh rok span saya lagi dicuci bu, gue ngomong gitu. Sampai dimana kelas 3 SMA itu lagi rajin-rajinnya razia. Gue nggak tahu nih tiba-tiba kayak jadi sering banget razia makeup, razia kaos kaki, razia apa sih namanya, kalau cewek itu roknya harus span, kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh ngetat banget, pensil banget celananya. Bala dimana razianya pas banget hari Kamis, dimana Kamis gue itu pakai batik sama roknya putih. Ya udah gue kena gunting. Awalnya gue bingung kayak ini kan sekolah gue madrasah aliyah gitu, kayak Islam banget, kenapa kita disuruh pakai rok span yang memperlihatkan lekuk tubuh ya kan. Dan ternyata gue baru tahu dikasih tau temen gue kalau misalnya tujuan dari menggunakan rok span itu adalah biar yang hamil tuh ketahuan. Kan kalau pakai span kayak ngetat banget kan, perut terlihat gitu, lipatan-lipatan perut terlihat. Jadi kayak kalau misalnya melendung kelihatan. Kalau rok rempel tuh enggak. Soalnya kata temen gue di sekolah dia dulu itu waktu di SMP tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ketahuan hamil sama sekolah gara-gara pakai roknya tuh rempel. Cuma kalau di sekolah gue sendiri nggak tahu sih pernah ada kejadian kayak gitu apa enggak, karena kayaknya apa gue nggak tahu ya ada skandal begitu.